ketika kita sedang berada dalam keterpurukan, ya kita gak bisa lagi gimana-gimana. Kita harus kembali lagi menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah Zat yang Maha segalanya. Tapi mungkin ya sudut pandang Bapak pribadi, mungkin kamu belum waktunya. Tapi insya Allah, atau mungkin Allah itu memiliki rencana yang lain. Mohon maaf ya, ini contoh ya. Harbi, kamu gak usah kuliah, udah aja kamu tuh kesini ujungnya nanti jadi bos, mungkin saja kan. Jadi ketika saya lagi mengejar ini, tapi kalau kata Allah itu gak baik, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang merasa kita baik itu belum tentu baik pula oleh Allah. Atau mungkin sebaliknya, apa yang dirasa aku ini gak baik nih buat saya, tapi mungkin saya kata Allah itu ini terbaik buat kita gitu kan. Jadi yang pertama yang mungkin sudut pandang saya, kita tetap aja gak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu pasti akan memberikan kepada hambanya selalu yang terbaik. Mungkin ini adalah yang terbaik buat Harbi gitu, karena belum tentu ketika Harbi diterima di Cilacap dan diambil, tiba-tiba Harbi bisa melakukan itu aktivitas yang lebih baik daripada ini. Atau mungkin ketika di Tasik itu gak keterima atau gimana sih? Gimana? Yang di Tasik gak keterima? Gak keterima? Dua-duanya. Ujian ini gak keterima, ujian ini juga Iya. keterima. Oke, nah, mungkin bisa aja kuliahnya di Bandung. Iya. Kamu udah nyoba gak? Sekarang saya udah nyoba. Sekarang lagi mau tes wawancara Ke Universitas Islam Nusantara. Islam Uninus. 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 Jurusan apa sih? Saya ambil teknik elektro. Teknik elektro. Nah, kalau ini pada saya kamu keterima ini. Amin. Sama saya ngelampirin beasiswa juga. Ya mudah-mudahan unitnya lolos, si beasiswanya juga lolos gitu. Amin. Mudah-mudahan ya. Minta doanya juga dari teman-teman subscriber saya, semoga Harbi bisa menggenggam apa yang dia harapkan selama ini. Amin. Itu aja sih. Oke, tapi tenang aja lah. Kamu harus yakin banget, harus percaya juga bahwa Allah itu akan memberikan kepada-Nya selalu yang terbaik. Pasti ini mungkin yang terbaik. Tapi seandainya jika kamu gak lulus dari Uninus, apa yang akan kamu lakukan? Tuh, untuk saat ini saya bingung gitu. Bahkan kalau saya gak kuliah sekarang, misalkan teh mau kerja apa gitu kan, soalnya kan dari dulu kalian itu pendidikan nggak kepikiran mau kerja gitu, nggak kepikiran pengen cari uang misalkan teh. Sekarang tuh dari pikiran tuh gimana sih caranya pengen punya pendidikan, nanti udah kuliah beres ya baru karir, cari kerja. Jadi untuk saat sampai sekarang tuh belum gitu ya, belum kepikiran kayak yang mau usaha, kayak yang mau kerja kemana, belum sampai kepikiran ke sana gitu. Karena si pikiran saya tuh ya pendidikan gitu. Ya Allah, kenapa sih kepikiran saya ke sana tapi belum ada jalannya ya? Tapi sih saya kayak gitu kan, percayalah Allah juga pasti ngasih jalan gitu kan. Kalau enggak A pasti B gitu kan. Tadi menurut kata Bapak juga kan, kalau benar-benar ya pasti sampai tujuan. Tapi kan kalau Allah berkata tidak ya pasti belok lah kan. Tapi hari itu belum ada jalan gitu, kayak yang diisi rohan udah gitu kan, setiap hari berdoa gitu. Tapi dalam pikiran tuh gak berubah-ubah, pendidikan gitu kan. Di saat sama di lingkungan juga kan, teman-teman pada jadi mahasiswa gitu kan, teman-teman juga ngedukung, yuk bisa. Di saat Harbi lemah, di saat Harbi di bawah, ada teman-teman juga yang mendukung gitu, bahwa Harbi juga bisa gitu. Lain milik ayeuna aya engke mau tekudu negeri swasta ge bisa kan, kata teman-teman. Ya Harbi juga percayalah, lebih yakin gitu.
di selang kata teman-teman gitu juga Harbi ya berdoa gitu ke Allah, ya Allah pasihan jalan, kalau ini bener jalan rezekinya permudahlah, Amin. kalau tidak ya kasih petunjuk gitu kan. Ya, mudah-mudahan benar-benar tercapai ya tahun Amin. ini ya. Amin. Oke, nama Instagramnya apa? Harbi Firdaus _ Oke, bagi kalian juga ya yang memiliki kisah kayak Kang Harbi, kalian jangan suka juga dulu gigi dengan saya di bawah ini. Kamu punya kakak gak sih sebenarnya? Punya 2. Mereka kuliah dua-duanya? Enggak. Udah nikah? Udah. Dua-duanya? Udah. Oke, punya adik? Enggak. Oke, dan kamu bungsunya? Iya. Oke, mohon maaf banget ya, mama kamu kerja apa? Ibu rumah tangga. Kalau ayah kamu? Buruh pabrik. Pabrik. Oke, mohon maaf banget. Sekarang usia papa kamu? 59 tahun. Waduh, 69 tahun ya. Iya. 1 tahun lagi harus pensiun, itu harus berhenti, jangan kerja terus itu. Iya. Harus sudah menikmati hidupnya. Mama kamu mungkin masih agak muda daripada papa kamu. Iya. Oke, kamu sayang gak sih sebenarnya sama keluarga kamu? Ya saya. Oke, kamu kepikiran gak sih kenapa kamu memilih kuliah sementara kamu harus membantu perekonomian keluarga? Pernah gak berpikir seperti itu? Pernah sih, tapi sih orang tua dulu pernah bilang gini, kalau sebenarnya mah mana teh budak hiji-hijina di bungsu cing jadi jelema we cenah ulah kos lancek-lancek maneh. Si bapak bilang gitu di saat si bapak posisinya lagi marah. Dari sana saya berpikiran ya pendidikan. Bapak cenah hayang lah boga budak anu pendidikannya tinggi. Di saat dulu kakak yang pertama mengecewakan gitu. Bilangnya kayak gini, kalau kakak Harbi dulu pengen sekolah tinggi-tinggi mah mungkin Harbi sekarang gak akan banting tulang, gak akan kesulitan biaya. Nah, tak perlu kadi lah. Tapi ya si kakak yang pertama. Tapi tetap aja ya kita gak boleh menyalahkan kakak yang pertama ya, karena kan takutnya kan kakak pertama juga memiliki alasan tertentu ya, ada sudut pandang yang berbeda. Oke, sempat kamu berpikir ya udah aku mau kuliah tapi kelas karyawan saja, sempat ya? Sempat sih, tapi mau kelas karyawan tapi kayak orang tua tuh bilang janganlah, nggak efektif misalkan teh. Dan katanya kalau sebenarnya si bapak teh sok kuliah, mau bener kuliah sok kuliah gitu cenah. Lamun ek gawe nya gawe da ayeuna lamun maneh cenah mau kelas karyawan kayak maneh gawe posisina tos enak lah cenah, kerja tos enak, apa tahu kan uang ya pasti si kuliahnya terbengkalai. Iya terbengkalai, gak bisa gitu kan. Apalagi misalkan sekarang kuliah sambil kerja, si kerjanya misalkan di posisi tinggi gitu, gaji dengan gede, tapi nanti pikirnya nulisnya naon kuliah misalkan teh. Orang tuh pernah bilang gitu. Seperti itu. Tapi sekarang kondisi ayah kamu emang masih kuat gitu atau gimana? Ya sekarang tuh orang tua semenjak kan orang tua punya penyakit kayak ambeien gitu kan, yang tadi udah dibilangin udah sempat operasi. Dari sana ya orang tua awalnya Harbi, Pak kumaha lanjut, Pak kumaha sok lanjut, kayak yang terus mendukung gitu kan. Harbi sampai sekarang ya mau berjuang juga karena orang tua mensupport gitu kan, bahwa mana itu bisa gitu kan. Untuk biaya aman? Biaya untuk sekarang sih aman, gak kayak tahun kemarin kan. Kayak tahun kemarin ya kan posisinya sampai kehilangan kayak motor, HP. Maksudnya? Kayak kan dulu Hari punya motor misalkan teh, karena orang tua kerja kan tahun 2021 krisis kan, Covid lagi naik-naiknya, ya si bapak teh jual motor. Jual handphone yang Harbi. Di sana teh pernah kepikiran gini, kok segininya gitu kan, kerja 1 minggu cuma 2 hari 3 hari gitu kan. Sedangkan di rumah tuh ada kakak juga. Memangnya kakak gak mau ngebantu gitu?
Ya mohon maaf ya kak pak, meskipun dia kakak saya yang cewek kan udah menikah sama istrinya, tapi saya suka ngerasa iri. Sama cewek sama suaminya gitu kan. Tapi saya suka ngerasa iri gitu pak. Kenapa kakak kedua-duanya kakak saya udah menikah, tapi di saat dia pengen apa-apa dibantu sama orang tua. Sedangkan kan yang cewek udah punya suaminya, yang cowok ya harus kerja keras kan. Tapi di saat Harbi pengen sesuatu beda gitu kan, kerasa lah kayak nah sih beda gitu kan. Ditambah sekarang ya kakak yang ke-1 udah punya anak 2, yang kakak yang kedua punya anak 1. Pernah bilang gini, leuwihnya ka incu tibatan ka budak. Sedangkan Harbi teh waktu itu kan masih sekolah gitu kan. Terus hari orang naon gitu kan, bikinnya orang naon gitu kan. Kalau dicari ke sisi burukannya, kakak yang 2 itu udah si bapak gitu kan, ngeluarkan uangnya lebih gitu kan. Kakak yang 1 kecelakaan. Kira apa? Kecelakaannya 1 pernah masuk ke kayak yang limbah lagi yang panas. Tapi alhamdulillah selamat. Udah gitu dia kecelakaan menghamili. Kayak gitu. Iya. Yang isi yang sekarang. Yang pertama. Yang kakak yang pertama. Tapi istrinya yang perempuannya yang sekarang. Yang sekarang sih. Tadi sana sampaikan ke si bapak tuh pusing gitu kan. Cobaan teh bertubi-tubi gitu kan. Udah beres yang kakak pertama. Yang kakak yang kedua nikah. Si bapak udah ada tabungan. Kemana ya ke hareup teh nikah, ngeluarin dong uang. Habis berapa puluh juta. Udah nikah 1 malam si suaminya bilang pergi kerja ke Bali. Dalam jangka 2 tahun gak pulang. Sama sekarang? Tapi sekarang udah nikah lagi gitu kan. Bilangnya kerja, tapi kan 6 bulan gak ada kontak gitu, gak ada ngirim uang gitu kan. Semua akses di blok gitu kan. Kata si mama teh dagoan we sana satahun deui. Udah setahun deui sosmed Harbi gak ketemu kayaknya. Sama Harbi dikelacak dong. Dia ada di sini. Di mana? Di Majalaya. Tapi kok sama orang lain gitu kan. Jadi digantung gitu kan si kakak yang kedua tuh. Si bapak kecewa. Udah mah kakak yang pertama gitu, kakak yang kedua gini. Masa si bapak bilang, "Mana emang kudu jadi jelema, ulah kos lancek-lancek maneh." Ternyata dipikir-pikir ya kembali lagi ke sana. Jadi ya Allah, jangan sampai kejadian yang dialami oleh kakak saya kejadian ke saya gitu lah. Mungkin kamu pernah gak berpikir seperti ini? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menguji kamu sampai segininya? Iya. Kamu tahu gak bahwa semakin tinggi pohon menjulang semakin kencang angin menerpa gitu ya. Artinya si pohon itu ibarat Harbi, karena Harbi itu ketika mau menuju ke puncak itu benar-benar banyak cobaannya. Kan seperti itu ya. Meskipun pada hakikatnya kamu pasti bisa melampauinya gitu. Nah, kalau kayak gitu dilihat dari kisah kamu, berarti kamu lah yang akan mengangkat derajat martabat keluarga kamu. Amin. Ya sih Harbi kepikir ke sana sih, maksudnya teh satu-satunya gitu ya orang tua sekarang ya berjalannya waktu ya pasti tua gitu ya kan. Tapi di saat Harbi lagi berusaha, di saat Harbi pengen sesuatu gitu kan, tapi belum ada jalan yang lain. Jadi dipikir Harbi teh mau sampai kapan kayak gini gitu kan. Harbi tambah dewasa, Harbi umur tambah lagi, tapi kok belum ada jalan gitu kan. Jadi pikiran Harbi sampai sekarang tuh jadi pikiran tiap hari tuh mau sampai kapan gitu kan. Sampai kan Harbi nangis misalkan tengah malam, sampai ke murang maring, stres gitu kan Pak ya. Stresnya juga stres banget gitu kan. Mikirnya nyerah gitu kan.
Tapi kalau lihat perjalanan sebelumnya sampai satu titik ini, mikirnya perjalanan jauh, banyak rintangan yang dilewati, makanya rek sampai di dia wae gitu. Suka mikir ke sana, istighfaran, berdoa lagi, ikhtiar lagi, berusaha lagi, melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Mungkin Harvey bikinnya gini, mungkin tidak tercapai sesuatu karena ada kesalahan di Harvey perbaiki misalkan teh. Ya Harvey udah misalkan teh kayak yang sedikitnya lah sholat awal dulu ya dingkengke lah di akhir-akhir, sekarang udah diperbaiki lah, lebih ngerti lagi, terus hal-hal yang positifnya dilakuin lagi, hal yang negatifnya dikurangi lagi, sampai sekarang Harvey menjadi kayak yang lebih ke introvert Pak. Kayak gitu. Oke. Minum dulu. Sering nggak kamu nangis malam-malam gitu? Iya sih, untuk akhir-akhir ini sering. Oke, jadi kamu masih kurang percaya dengan Hasil hasil gitu. Padahal kamu kan sekarang udah daftar kan? udah Udah daftar. Pembukaan diterima nyaganya kapan? akhir Agustus. Oke, akhir Agustus. Insya Allah keterima. Amin ya Allah. Nah, setelah kamu keterima, mudah-mudahan ya, amin ya. Apa yang akan kamu lakukan? Dari dulu juga sih kalau saya keterima pasti ada banyak plan kan. Saya pengennya keluar gitu dari kampung, ngekos lah gitu di kampus misalkan di kos-kosan. Tapi sih kalau di kampus ada asrama ya lebih baik asrama kan Pak. Kayak yang mau menambah relasi, kayak ikut magang, ikut di volunteer. Terus Harvey tuh kalau udah keterima pengen pengen masuk ke kampus Merdeka. Kampus Merdeka tuh kayak pertukaran pelajar, misalkan Harvey kuliah di Uninus, pertukaran pelajar misalkan teh di UGM, misalnya jadi Harvey 1 semester di UGM. Jadi pengen kayak gitu. Pengen kayak gitu, udah kayak cari beasiswa lain. Jadi biar nggak membebani orang tua lagi gitu. Jadi pengen lebih baik, lebih kemandiri lah gitu Pak.